Kilang gas Blok Masela di Maluku akan menjadi proyek gas terbesar di dunia. Saat ini ada dua opsi yang bergulir terkait pengembangan Blok Masela yang memiliki potensi cadangan gas sebesar 10,7 triliun kubik feet, yaitu skema LNG terapung atau offshore, skema pipanisasi di darat atau onshore. Dua opsi ini sama-sama punya untung dan rugi, dan berikut adalah analisanya untuk Anda. Baik, tadi sebelum jeda sudah ada penelpon kami dari Maluku Tenggara yang mengatakan masyarakat lokal lebih mendukung pipanisasi di Kaninbar, terutama berharap dengan adanya multiplier effect dan bisa membantu masyarakat di sana. Baik, saya akan kembali ke Pak Kardaya dan Pak Marwan. Ini kalau kita melihat tadi juga di grafik sudah kita gambarkan ada plus minus yang sudah kita saring dari berbagai sumber ya, antara offshore dan onshore. Nah, kalau kita lihat sebenarnya satu persatu kita misalnya soal pertama pembagian hasil begitu yang juga banyak digadang-gadangkan bahwa kalau offshore itu pemerintah akan mendapatkan hasil lebih banyak gitu dibandingkan dengan di darat. Betulkah demikian Pak Kardaya? 1000% salah. Oh, jadi sebaliknya menurut Anda? Enggak, karena di dalam suatu kontrak itu namanya bagi hasilnya, splitnya tidak didasarkan pada di laut atau di darat. Karena bisa saja suatu blok itu nanti lapangannya itu sebagian ada di darat, sebagian ada di laut, dan sehingga kita di Indonesia tidak mengenal itu. Tidak mengenal di dalam suatu lapangan atau suatu blok, misalkan blok Masela, nanti yang di laut sekian, pembagiannya yang di darat sekian. Itu sama sekali tidak betul. Dan yang kedua, yang tadi dilihat itu mengenai biayanya. Saya yakin, benar-benar yakin bahwa di darat pasti lebih murah. Logikanya itu kan begini, kita punya kilang LNG, satu di darat, satu di laut. Sama-sama kilang LNG-nya. Untuk membuat kilang LNG itu tentunya perlu katakanlah fondasi. Kalau di laut, fondasinya tuh kapal yang gede itu. Berapa kali lapangan bola itu. Kalau di darat, fondasinya tuh tanah yang dikerasin, dikasih batu-batu segala macam, konkrit atau beton. Logika sederhana, beton jauh lebih murah daripada bikin kapal. Memang perlu ada pipa, tapi pipanya kan tidak beratur 100 kilo seperti yang dianukan. Pipanya tuh hanya maksimal berapa sih sebenarnya? 70 kilo maksimal. Jadi tidak sampai 100 pun tidak sampai, hanya 7. Tidak. Okay. Jadi dalam bikin, terus terang saya baca dalam bikin visibility study yang disampaikan itu kan tergantung asumsinya. Kalau asumsinya itu adalah jelek atau salah, maka hasilnya pasti tidak benar. Bahasa orang-orang pintar tuh garbage in, garbage out. Jadi kalau yang dimasukkannya, data-data masukannya sampah, ya keluarnya ya garbage gitu. Nah, sehingga ini yang harus dan saya yakin bahwa di darat itu akan lebih murah. Saya juga pernah diskusi sama Inpex dan dia tidak menolak asumsi saya. Dia malah larinya bahwa ini ada gasnya mengandung wax. Wax itu adalah lilin. Saya bingung. Ya, saya pernah jadi engineer kan, walaupun sekarang jadi politikus tuh. I used to be engineer. Yang namanya wax itu di dalam hidrokarbon itu adanya di hidrokarbon yang berat.
anunya tuh C-nya itu lebih dari 20 itu. Itu di minyak gitu, minyak mentah segala macam itu. Apa dampaknya kemudian kepada hasil ini? Kalau di gas itu nggak ada wax itu. Oke lah, kita katakanlah kita pura-pura nggak ngerti lah ada wax. Wax itu bisa dipisahkan. Waktu begitu keluar dipisahkan, dan ada cara, kita udah biasa di di Chevron itu ada waxnya, ya di treat secara teknis nggak ada masalah. Nah, saya mengerti kenapa investor maunya di laut. Saya mengerti betul. Karena ada justifikasi, ada tujuan tertentu di belakang itu. Pasti sekarang maunya di laut. Jadi ada motif terselubung ada, di ya, antara bukan dari kepentingan negara, tapi pihaknya dia. Ya. Nah, itu. Baik, saya ke Pak Parmawan terlebih. Benarkah bahwa kalau misalnya itu dari segi bagi hasil, kemudian juga dari segi ongkos investasi begitu justru lebih murah di darat daripada di laut begitu, sehingga tadi kita lihat simak begitu ya komentar dari Menteri SDM yang kami putar pada segmen sebelumnya pemirsa, dikatakan bahwa di situ kalau misalnya ongkos investasi untuk offshore sekitar 14 miliar dolar begitu, sementara untuk yang di darat sekitar 19 miliar atau sampai dengan 23 miliar kalau tidak salah untuk membangun pipa nisasi dan lain-lainnya. Nah, jadi kan dari kalimat itu berarti pola pemikirannya berbeda dengan yang tadi Pak Kardaya sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Saya lebih setuju dengan Pak Kardaya. Kenapa? Karena memang logika sederhananya, dan sebagai engineer sama dengan Pak Kardaya, saya yakin itu bangun kapal gede di laut, sarana alat yang untuk membangun aja itu sudah jelas lebih mahal, belum lagi yang kerja di laut dibanding di darat. Lalu kilangnya sama misalnya, jelaslah ini lebih mahal yang di laut. Cuma kenapa kok tega memberikan informasi yang salah kepada masyarakat dalam rangka menjustifikasi mendukung pembangunan kilang di laut. Makanya tadi saya bilang kita bersyukur ada Pak Rizal mengangkat ini ke publik. Meskipun tadi menang untuk menandatangani persetujuan itu ada di tangan menteri, tapi kalau caranya seperti itu yang dilakukan oleh SKK, kita pantas juga mempertanyakan apa nih motif SKK dan apa motif dari dua kontraktor ini. Jadi saya yakin ini lebih mahal yang di laut. Kemudian soal bagi hasil itu kan setelah dipotong semua biaya. Kalau yang dipotong biayanya lebih besar, berarti yang dibagi hasilkan itu tinggal sedikit. Artinya kita mendapat lebih sedikit kalau itu dibangun di laut. Jadi kalau mau pemerintah itu atau negara itu mendapatkan bagian yang lebih besar, yaitu yang dari darat. Itu sudah sangat jelas, sangat gamblang. Tadi kalau bicara soal darat tuh ada soal pipanisasi, kemudian ada soal penyediaan lahan. Ada yang mengatakan kalau kita menggunakan sistem pipanisasi, tadi kan memang sumber lain mengatakan sampai dengan ratusan kilometer ya Pak, berarti itu akan mahal sekali 800 kilometer, misalnya seperti itu. Kemudian juga untuk pembebasan lahan juga butuh selain mahal, kemudian juga ada butuh waktu lama lagi, jadi ada dampak sosial lagi dalam hal ini. Nah, berarti kan apakah itu juga sudah dihitung ketika misalnya Pak Marwan atau Pak Kardaya kemudian melihat ini lebih murah di darat? Ini adanya di mana sih? Adanya persis di perbatasan antara Indonesia Australia, ya, di perbatasan. Lalu pulau yang terdekat yang kira-kira 70 kiloan itu yang akan dipakai, itu jangan memikirkan seperti di Kebayoran Baru, di Jakarta, di sana itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau dipakai itu ya, katakanlah kalau misalkan ini pemerintah daerah, yuk dong disediakan, akan disediakan dengan segera. Nah, hal-hal semacam itu ya. Dan satu lagi bahwa yang paling penting, kalau biasanya nih berdasarkan pengalaman, kalau ada kilang LNG sudah dibangun, lalu pemanfaatannya sudah ada, maka biasanya ketemu cadangan gas baru di sekitar itu. Kenapa? Karena sudah ada yang memanfaatkan. Jadi perusahaan-perusahaan minyak gas itu mencari cadangan baru. Lalu ketemu. Biasanya kalau ketemu, lalu diusulkan untuk dimanfaatkan. Apakah bikin pabrik pupuk, apakah bikin pabrik petrokimia, pembangkit listrik, atau apa. Kalau di darat itu biasanya gampang. Buktinya di Bontang. Itu bikin segala macam pabrik. Tetapi kalau di laut,
Ya alasannya, loh kapalnya nggak bisa nampung. Jadi Itu terbatas alasannya akhirnya ya? itu, Oke. sehingga ya kalau baik. di laut ya sudah. Oke. Kita tidak ada added value ataupun harapan-harapan ke depan gitu.